dia akan wajibkan terhadap dirinya. Karena banyak manfaatnya. Demikian itulah aku diperintahkan, yakni diriku. Ajaran agama ini sejalan dengan jati diri manusia. Sehingga dia tidak perlu berkata, Allah perintah. Demikianlah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Saya adalah orang pertama. Nah, ini menarik. Pemirsa, menarik ibu. Nabi itu, nabi-nabi seringkali tidak mau menonjolkan dirinya. Kalaupun dia sebut dirinya anak, maka itu hada min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku, ada min fadli, ini anugerah Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak, ya kan? Jadi kata aku itu ditonjolkan dalam konteks tanggung jawab. Saya nabi yang dapat wahyu, saya yang pertama tampil memberi contoh. Saya yang bertanggung jawab pertama. Nanti di ayat lain ada waqatil fi sabilillah la tukallaf illa nafsa wa harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi Muhammad, berjuanglah di jalan Allah. Jangan wajibkan kecuali dirimu. Anjurkan orang lain. Nah ini wa ana awwalul muslimin. Saya adalah orang yang pertama tampil untuk menjadi muslim, untuk berserah diri pada Allah. Contohi saya, ikuti saya. Oke, kita lanjutkan. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, apakah saya mencari Tuhan selain Allah? Kalian wahai orang musyrik berkata Tuhan-Tuhan kalian banyak atau banyak sekutu-sekutunya. Apa wajar saya mengambil Tuhan selain Allah? Tidak wajar. Karena huwa rabbu kulli syai'. Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak akan memperoleh hasil dari upayanya kecuali apa yang dia usahakan, dan satu jiwa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ya. Dia tidak bisa menanggung dosa orang lain, tidak bisa juga dosanya dialihkan kepada orang lain. Karena itu kita tidak bisa berkata ada dosa waris. Jangan pernah berkata bahwa saya tanggung dosanya. Tidak ada itu lah. Biasanya kalau polusi gitu, udah dosanya saya yang tanggung. La taziru waziratun wizra ukhra. Baiklah, saya kira kita lanjutkan sebentar lagi. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi. Pak Kris, banyak yang menarik nih. Saya pernah dengar istilah ada dosa turunan katanya gitu. Itu nggak ada tuh ya. Dosa kok turunan ya. Jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan lagi. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Cepat siksa Allah itu karena dia tidak membutuhkan waktu. Dimensi waktu ya. Dia bisa melakukan aneka kegiatan. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Kita sekarang akan melanjutkan pembahasan. Tadi sudah sempat dibahas ayat 164 dan akan lanjutkan ke 165. Silakan Pak Quraish. Baik, jadi saya kira jelas ya, tidak ada satu jiwa yang menanggung dosa jiwa yang lain. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti di hari kemudian kamu akan kembali kepada Allah dan Dia yang akan menyampaikan kepada kamu secara rinci apa yang kamu perselisihkan. Oke. Kita lihat ayat berikutnya. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardh. Allah yang menjadikan kamu khala'ifal ardh. Khala'if ini jamak khalifah. Khalifah itu pada mulanya berarti yang datang sesudah. Abu Bakar khalifah Rasulullah, ya kan?
datang sesudah Rasulullah. Umar, Khalifah Abu Bakar, datang sesudah. Kita generasi yang datang sesudah generasi yang lalu. Baik. Khalifah ini bisa jadi khalifahnya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di bumi khalifah. Kalau saya katakan khalifahnya Allah, penggantinya Allah, itu bukan berarti manusia menjadi Tuhan seperti Allah, menggantikan Allah. Tetapi menggantikan Allah dalam arti mengelola bumi ini sesuai dengan konsep yang dikehendaki Allah. Dia wakil saya. Bagaimana itu konsep yang dikehendaki Allah? Mewujudkan bayang-bayang sorga di bumi. Bagaimana itu bayang-bayang sorga? Sorga orang tidak butuh pakaian, semua ada. Tidak butuh makan, semua ada. Tidak butuh papan, semua tersedia. Bumi harus begitu. Semua orang punya pakaian, semua orang punya makan. Di sorga tidak ada pertengkaran, semua damai. Itu konsep atau itu kehendak Allah di bumi ini. Itu sebabnya dulu Adam sebelum diperintahkan turun mampir di sorga dulu. Lihat nih sorga, enaknya semua ada. Supaya kamu ciptakan itu. Itu kalau kita artikan khalifah Allah, ya kan? Nah, ada lagi yang mengartikan khalifah ini begini. Allah punya kuasa terhadap bumi ini, bahkan seluruh alam raya. Kalau air, dia mau katakan air, cari tempat yang rendah, tunduk dia. Api, panas dia. Itu kuasa Allah terhadap bumi. Sebahagian kuasa Allah terhadap bumi ini, sebagian dari kuasanya itu dia berikan pada manusia. Bagaimana? Kita lihat. Saya mau masak air panas. Api, masak air panas. Mendidih. Iya. Saya mau minum air dingin. Kulkas. Itu sebagian kuasa Allah diberikan kepada manusia. Itu artinya khalifah di bumi. Itu arti yang kedua. Tetapi tidak semua kuasa Allah diberikan pada kita. Terkadang kita mau, tidak bisa. Allah perintah kita mau berdiri. Sudah mau berdiri, tidak bisa berdiri. Sudah mau berdiri, seakan-akan otak berkata jangan berdiri, lumpuh. Ya kan? Tetapi sebagian itu kita. Untuk apa? Untuk kita kelola bumi ini dengan kuasa yang dianugerahkan Allah itu, sekali lagi sesuai dengan kehendak Allah. Itu khalifah. Maka untuk itu kita diberi keragaman. Ini yang dikatakan di sini selanjutnya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain derajat-derajat. Jadi perlu tidak ada orang miskin? Perlu. Anda tidak tahu apa artinya kaya kalau tidak ada orang miskin. Jadi perbedaan jangan dipermasalahkan. Yang kaya diuji melalui orang miskin. Yang miskin diuji melalui orang kaya. Itu yang dimaksud di sini, liyabluwakum fima atakum. Untuk memperlakukan kamu perlakuan yang menguji menyangkut apa yang dianugerahkan kepada kamu. Tetapi nanti di hari kemudian, supaya Anda tidak berkata, oh saya dulu sebenarnya bisa. Iya, saya uji. Dulu kan saya sudah uji. Kamu tidak bisa, kamu membangkang. Jadi itu, liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Untuk menguji kamu menyangkut apa yang dianugerahkannya kepada kamu, apa yang diberikannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat
siksanya, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa Tuhan cepat siksanya? Sebenarnya kalau ukuran kita, lambat itu siksa Tuhan. Ya, ada orang kejamnya begitu, nunggu bertahun-tahun dah. Ya, itu ukuran kita. Tapi buat Tuhan segala urusan itu cepat. Dan cepat siksa Allah itu karena dia tidak membutuhkan waktu. Dimensi waktu ya. Dia bisa melakukan aneka kegiatan dalam satu waktu. Dia tidak membutuhkan penyidikan atau penyelidikan. Ada baca sendiri. Ya kan? Jadi sari'ul iqab, hati-hati. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kita garis bawahi. Yang dia sebut tentang siksanya satu sifatnya, maha cepat siksanya. Yang dia sebut tentang rahmatnya ada dua. Apa itu? Ghafurun dan Rahim. Lebih banyak rahmat Allah dari siksanya. Rugi, aneh orang yang tidak ambil yang banyak kebaikan dan tidak meninggalkan yang buruk, yang hanya satu. Tersedia banyak kok. Kenapa harus ambil ini? Ya, yang haram itu sedikit. Yang halal itu banyak sekali. Kenapa mau ambil yang sedikit padahal ini ada banyak? Ya, oke. Begitu surah Al-An'am ini ditutup, mengingatkan manusia tentang kematian, tentang hari kebangkitan, serta tentang tugas-tugasnya di bumi untuk menciptakan apa yang dikehendaki Allah dari bumi ini melalui usaha-usahanya, dan mengingatkan bahwa dia maha pengampun lagi maha penyayang. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Amin, amin, insyaallah. Subhanallah, maha suci Allah tentunya dengan segala sifatnya, dan sia-sialah orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk membersihkan dirinya, memohon ampunan atas segala dosa-dosanya. Ya, kita akan lanjutkan lagi, dan kami juga akan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya nanti ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Allah akan membantu seseorang selama orang itu membantu orang lain.